Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa dalam kegiatan praktik melalui tutorial online pada Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya program studi Sistem Informasi. Sebelumnya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Muslim bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi amal ibadah kita. Perkenalkan saya, Darmanta Sukrianto MKom. Saya akan menjadi tutor pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop pada kelas ini. Pada kegiatan praktik melalui tutorial online ini, kita menggunakan buku materi pokok MSIM 4301, pemrograman berbasis desktop. Perlu saya ingatkan bahwa partisipasi dan keaktifan Anda dalam tutorial online atau tutor ini akan memberikan kontribusi 50% terhadap nilai akhir Anda. Mata kuliah MSIM 4301, pemrograman berbasis desktop merupakan mata kuliah berpraktik. Oleh karena itu, nilai tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 menentukan kelulusan mata kuliah ini dan wajib dikumpulkan lengkap seluruhnya, atau tidak boleh ada yang bolong. Apabila Anda tidak mengerjakan salah satu tugas mata kuliah ini, akan di-grade secara otomatis menjadi E. Mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan bobot 3 SKS ini secara umum membahas tentang konsep pemrograman berorientasi objek, perancangan UML. Setelah mempelajari mata kuliah ini, para mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep pemrograman berorientasi objek, termasuk tipe data, variabel, identifier, dan keyword, array dan string, struktur keputusan, struktur perulangan, perancangan UML, dan langkah membuat aplikasi. Tutorial online atau tuton untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop diberikan selama 15 aktivitas belajar. Materi yang akan dibahas pada kelas tuton dalam mata kuliah ini meliputi aktivitas belajar pertama, konsep pemrograman berorientasi objek. Aktivitas belajar 2, tipe data, variabel, identifier, dan keyword. Aktivitas belajar 3, array dan string. Aktivitas belajar 4, struktur keputusan atau struktur keputusan if atau if else. Aktivitas belajar 5, struktur keputusan atau struktur keputusan if else if atau if switch case. Aktivitas belajar 6, struktur perulangan. Aktivitas belajar 7, UML atau konsep UML. Aktivitas belajar 8, UML atau perancangan UML. Aktivitas belajar 9, pemrograman berorientasi objek 1 atau abstraction dan interface. Aktivitas belajar 10, pemrograman berorientasi objek 1 atau inheritance. Aktivitas belajar 11, pemrograman berorientasi objek 2 atau encapsulation. Aktivitas belajar 12, pemrograman berorientasi objek 2 atau polymorphism. Aktivitas belajar 13, pemrograman berorientasi objek 2 atau exception, input atau output, operasi file. Aktivitas belajar 14, membuat aplikasi atau graphical user interface. Aktivitas belajar 15, membuat aplikasi atau database. Secara gambaran umum, aktivitas belajar di mata kuliah berpraktik ini sebagai berikut. 1. Belajar mandiri dan tugas. A. Mempelajari skenario praktik bimbingan online. B. Mempelajari BMP MSIM 4301, pemrograman berbasis desktop. C. Mengerjakan tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. 2. Tugas-tugas yang harus dikerjakan secara mandiri atau 50% bobot penilaian akhir mata kuliah. A. Tugas 1. Rekaman dari pelaksanaan praktik tugas 1 atau 16,67% bobot penilaian. B. Tugas 2. Rekaman dari pelaksanaan praktik tugas 2 atau 16,67% bobot penilaian.
C. Tugas 3. Rekaman dari pelaksanaan praktik tugas 3 atau 16,67% bobot penilaian. 3. Berperan serta secara aktif dalam tutorial atau bimbingan melalui A. Tutorial online atau tuton dilaksanakan secara asinkronus. B. Tutorial webinar dilaksanakan secara sinkronus atau tatap muka secara online. Sebanyak 3 sesi dengan durasi maksimal 2 jam atau 120 menit per sesi. Pada setiap sesi kegiatan kelas tuton, para mahasiswa akan mendapat kesempatan untuk berdiskusi baik dengan peserta tuton lainnya maupun dengan tutor. Kemudian juga akan mendapat tugas tutorial sebanyak 3 tugas, yaitu tugas pertama pada aktivitas belajar 4, tugas 2 pada aktivitas belajar 8, dan tugas 3 pada aktivitas belajar 12. Untuk itu diharapkan para peserta tuton aktif selama 15 aktivitas belajar, mengikuti tutorial web atau TUWEB sebanyak 4 kali pada aktivitas belajar pertama, aktivitas belajar 6, aktivitas belajar 10, dan aktivitas belajar 14. 5. Forum diskusi pada aktivitas belajar 1, aktivitas belajar 2, aktivitas belajar 4, aktivitas belajar 8, dan aktivitas belajar 12. Sebagai sarana untuk diskusi dengan tutor dan mahasiswa lainnya mengenai pengerjaan tugas jika mengalami kendala, masalah, atau terdapat pertanyaan. Demikian informasi singkat tentang tuton. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, Anda dapat menuliskannya melalui forum diskusi dan kita dapat mendiskusikannya bersama dengan teman-teman dalam kelas ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.